Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami akan menampilkan suatu video layanan informasi untuk memenuhi tugas akhir semester. Yang terhormat, Bu Rizky Maharani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konseling anak dan remaja. Adapun di video ini akan membahas tentang kebutuhan gizi pada anak usia pasca lahir, batita hingga balita, yang beranggotakan Abda Syafia Harahap, Hafizatul Rahma, dan Kharisma Sekarini. Oke, baik teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebutuhan gizi pada anak usia pasca lahir. Jadi, makanan yang dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil merupakan nutrisi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Semakin buruk nutrisi untuk sang buah hati, semakin buruk pula nutrisi yang diterima oleh janin. Begitu juga sebaliknya, semakin baik nutrisi untuk si janin, semakin baik pula nutrisi yang diterimanya. Terus, kebutuhan dan asupan gizi janin. Nutrisi yang dibutuhkan yaitu omega 3, DHA, folat, karbohidrat, protein, kolin, kalsium, vitamin C, dan vitamin B6. Selanjutnya, sumber nutrisi anak. Contohnya susu, keju, kacang-kacangan, telur, kentang, daging merah, salmon, jeruk, brokoli, dan sebagainya. Menurut Dr. Budi, salah satu nutrisi penting saat hamil adalah folat. Kekurangan folat dapat meningkatkan risiko bayi terlahir cacat. Selain itu, vitamin dan mineral juga diperlukan loh bagi perkembangan fungsi otak janin. Dan di minggu ke-7 kehamilan, pembentukan tulang janin berlangsung pesat. Maka, dukung proses ini dengan mengkonsumsi kalsium, yaitu susu, mentega, yogurt, keju sebanyak 1000 mg per hari. Memasuki minggu pertama di trimester kedua, membutuhkan tambahan sekitar 300 kalori per hari. Dan jangan lupa untuk meningkatkan konsumsi makanan dengan kandungan zat besi karena anemia, defisiensi besi dan kalsium yang menghambat perkembangan gigi dan tulang janin dapat dicegah jika ibu hamil memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut. Kebutuhan gizi batita. Menurut Dr. Tatang, anak dalam golongan usia 1-3 tahun sangat rentan terhadap penyakit gizi seperti defisiensi vitamin A dan malnutrisi energi protein. Asupan gizi anak pada usia 6-24 bulan setidaknya harus mengandung 100 mg DHA per hari yang dapat membantu perkembangan otak mereka. Menurut Dr. Tatang, faktor gizi di masa ini menjadi penting karena kekurangan zat gizi tertentu dapat menyebabkan perkembangan otak terhambat yang membuat kecerdasan anak menurun. Nutrisi yang tepat bagi otak anak dapat membantu meningkatkan daya ingat dan keterampilan anak yang membuat performa anak lebih baik dalam menerima pelajaran. Salah satu nutrisi bagi batita yang perlu diperhatikan adalah taurin, yang juga merupakan salah satu komponen dari protein. Perlu diketahui bahwa protein terdiri dari kumpulan asam amino esensial dan asam amino non-esensial seperti taurin. Asam amino non-esensial dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sedangkan asam amino esensial harus diperoleh dari luar, seperti dari makanan, karena tubuh tidak dapat menghasilkannya sendiri. Taurin bermanfaat untuk memperlancar hubungan antar sel dalam otak dan fungsi sistem saraf. Zinc juga penting bagi fungsi otak anak karena kekurangan zinc juga berkaitan dengan melemahnya kemampuan kognitif anak. Di usia ini, anak juga perlu mengkonsumsi daging merah, hati, tahu, dan tempe karena salah satu sumber zat besi ini meningkatkan aktivitas neurotransmitter pada anak. Kemudian, kebutuhan gizi balita. Nutrisi yang dibutuhkan: protein, karbohidrat, zat besi, vitamin A, B, C, D, E, K, dan mineral. Sumbernya seperti roti, jagung, kuning telur, ikan, daging sapi, wortel, susu, dan udang. Di usia ini, anak juga mulai aktif bergerak. Penuhi asupan gizi balita sesuai dengan kegiatannya. Berikan anak energi tambahan dari karbohidrat. Contoh sumber karbohidrat yang dapat diberikan untuknya adalah roti, nasi, atau mie. Berikan kebutuhan tersebut lewat varian makanan yang berbeda setiap hari agar anak tidak bosan. Menurut Dr. Tatang, lemak juga berfungsi untuk menambah energi dan menjaga kestabilan suhu tubuh. Lemak tidak selalu bersifat negatif seperti yang selama ini orang sering kaitkan dengan penyebab obesitas. Nutrisi lain yang dibutuhkan sebagai gizi seimbang pada balita adalah mineral yang terdiri dari kalsium, magnesium, zat besi, dan seng yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Pertumbuhan tulang dan gigi anak dapat dioptimalkan dengan kalsium. Sumbernya yang disukai anak misalnya susu dan brokoli. Fungsi mineral lainnya seperti magnesium adalah untuk mengoptimalkan penyerapan gizi oleh tubuh anak, sedangkan iodium berfungsi untuk mengatur fungsi syaraf dan jaringan otak. Guys, sekian dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.